Penyu itu perannya sangat bagus karena membantu melestarikan ekosistem laut, bisa merawat terumbu karang dalam arti terumbu karang tadi kan bisa mati karena banyak faktor ya. Penyu saja sudah berbuat ya, berbuat baik menyelamatkan, merawat ekosistem yang di laut. Nah, penyu memang nggak bisa merawat di darat. Lah berarti manusia, tugas kita ini di darat. Hamparan pantai berpasir putih membentang sepanjang 765 meter bagaikan permadani di dekat muara Sungai Bajulmati, Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pantai yang jaraknya sekitar 60 km dari pusat kota itu menjadi salah satu destinasi favorit pelancong di Malang Selatan. Namun, ada yang berbeda dari geliat wisata di sudut pantai Bajulmati. Nampak sekelompok orang sibuk membersihkan dan memperbaiki bangunan yang tersembunyi di tengah-tengah rimbunya pepohonan pinus laut. Ya, mereka adalah kelompok pegiat konservasi penyu yang tergabung dalam Bajulmati Sea Turtle Conservation Center atau BSTC. Kelompok yang diinisiasi oleh seorang nelayan bernama Sutari ini fokus menyelamatkan penyu dari kepunahan secara swadaya sejak tahun 2009. Berawal dari rasa kepedulian saja, panggilan jiwa, karena ya dengan karakter terbiasanya zaman dulu kan seperti itu ya. Kemari Paro Jinawi, hutan masih ligung lewang lewong, kepingin apapun masih ada. Sini ada banteng, merah, wis macem-macem lah. Nah, akhirnya dengan penyu yang biasanya disembelih, dijual telurnya, ini kami punya apa tuh kepikiran apa nggak bisa ya kira-kira ini telur penyu ini ditetaskan. Semasa muda, Sutari dan banyak nelayan lainnya di Malang Selatan terbiasa berburu penyu. Ketidaktahuan akan status konservasi penyu yang diambang kepunahan membuat mereka kerap mengkonsumsi daging dan telur penyu. Akan tetapi, melihat semakin tahun jumlah penyu yang mendarat di kawasan itu semakin sedikit, membuat Sutari mengubah perspektif tentang kondisi kura-kura laut itu. Dulu memang saya juga ikut-ikutan itu, nangkep dan sebagainya. Masalahnya sudah terbiasa, adat di situ sudah biasa. Nah, disitulah akhirnya kami tertarik dan terpanggil untuk menyelamatkan, itu ceritanya. Nah, kebetulan dulu ini waktu penyelamatan ini banyak penyu hijaunya. Sehingga penyu hijau tadi kalau sudah menetas jadi tokek lucu, kecantik. Jadi tokek penyu hijau itu ininya ini putih, untuk kerapasnya ini hitam legam, ini panjang. Jadi kayak cantik itu. Rasa tertarik, terus akhirnya kasihan dan kami peduli berusaha menyelamatkan biar nggak habis. Penyu adalah satwa laut yang masuk ke dalam kelas reptilia. Menurut World Wide Fund for Nature atau WWF, keberadaan penyu terdeteksi sejak zaman Jurassic atau sekitar 200 juta tahun lalu. Penyu terbiasa bermigrasi dengan berenang ribuan kilometer untuk hidup dan mencari makan di lautan lepas. Namun menariknya, insting seekor penyu membuat ia kembali untuk bertelur di tempat pertama kali ditetaskan. Habitat penyu tersebar di seluruh samudera di dunia. Indonesia sendiri menjadi rumah bagi 6 dari 7 jenis penyu yang ada. Penyu seluruh dunia itu ada 6. Nah, yang di Indonesia ada 4 atau 5 saya lupa. Termasuk yang di sini, ini semua penyu dilindungi dan memang masuk dalam kategori terancam punah. Sehingga wajib dilindungi atau wajib dilestarikan. Seperti yang di sini ada 4 jenis penyu, baik itu penyu lekang,
kemudian penyu belimbing, penyu sisik, dan yang terakhir ditemukan baru-baru ini yang menurut saya amazing adalah penyu pipih atau Natator depressus. Untuk menjaga kelestarian penyu, setiap malam Sutari dan tim BSTC melakukan patroli. Mereka mencari jejak-jejak indukan penyu yang membuat sarang untuk bertelur di sepanjang pantai Desa Gedangan. Agar tidak dimangsa predator atau diambil pemburu, telur-telur penyu kemudian direlokasi dan ditempatkan di bak khusus. Berdasarkan pengalaman mengamati siklus hidup penyu sejak 2003, Sutari kemudian membuat metode baru di bak penetasan. Telur-telur penyu tidak ditempatkan di dalam satu wadah besar, namun disusun dalam ember-ember plastik yang sudah diisi pasir dan memiliki kedalaman sesuai lubang di habitat alaminya. Tujuannya, apabila telur rusak dimakan predator seperti semut api atau terkena hujan, tidak akan merambat ke telur-telur lainnya. Untuk awal mulanya memang butuh waktu yang panjang kali lebar ya ceritanya dengan kegagalan, sehingganya ini kami buat seperti sekarang ini. Contohnya di bak, dalam bak masih ada ember. Nah, itu banyak tantangannya karena di dalam bak itu banyak kuman, di luarnya juga ada, di alaminya sana juga ada, tapi nggak sama jumlah besarnya ini. Nah, disitulah kami memilih untuk minimnya predator masuk. Sesudah kami membuat, mencoba dan sebagainya ini, akhirnya kami buatkan di inkubasi alami seperti itu, semi alami ya. Setelah menetas, tukik atau anakan penyu kemudian dipindahkan ke kolam khusus. Sebelum dilepas liarkan, tukik-tukik dipantau kesehatannya. Tukik juga diberi makan berupa ikan tuna 2 kali dalam sehari. Protein tinggi yang terkandung dalam ikan tuna dipercaya bisa membantu menyehatkan tukik agar bisa bertahan lebih lama di lautan lepas. Sutari mendesain kolam konservasi dengan cekung di tengah sebagai upaya melatih tukik atau penyu yang sedang sakit terbiasa menyelam saat memburu makanan. Itu kan untuk apa namanya, untuk biar survive ya di lapangan nanti, jadi pembelajaran. Nah, oke, kalau masuk situ ini, kalau datar jatuhnya ini paling ketinggian kedalaman itu sama saja. Gimana tukik nanti bisa milih sesuai skill dan kemampuannya dulu. Ya toh, kepingin istirahat bisa, kepingin nyelam dalam bisa. Itulah akhirnya kami buat seperti itu supaya di alam nanti survive bisa nerobos. Di musim bertelur tahun ini yang dimulai sejak bulan Februari hingga setidaknya pertengahan Juni, Sutari dan tim BSTC sudah berhasil menyelamatkan 2.376 telur penyu. 215 diantaranya telah menetas dan dilepas liarkan. Yang menarik, Sutari dan tim BSTC tahun ini berhasil menyelamatkan telur penyu pipih dan indukannya yang terkenal langka di Indonesia. Sabar sayang. Sutari juga berhasil menyelamatkan 2 sarang penyu belimbing berisi 195 telur. Penyu belimbing diketahui terakhir kali mendarat di pantai Malang Selatan tahun 2003 atau 20 tahun lalu. Kemarin dilaporkan juga ada 2 ekor penyu belimbing masuk di sini dan bertelur. Itu juga luar biasa karena apa, penyu belimbing itu jenis penyu yang sangat sensitif terhadap keramaian, terhadap cahaya. Nah, sampai dia mau bertelur di sini berarti secara ekologis, secara kualitas pantai di sini itu memungkinkan dan baik menurut ekologis penyu. Atas dedikasinya menyelamatkan dan merawat penyu, Sutari mendapat banyak apresiasi, baik dari warga sekitar maupun pemerintahan setempat. Menurut saya Pak Sutar sosok yang luar biasa karena apa? Orang biasa, bukan petugas seperti kami, tapi mempunyai nilai kepedulian yang luar biasa terhadap penyu khususnya dan lingkungan di sini. Sehingga beliau tanpa disuruh, tanpa dibayar, mau
untuk melestarikan. Jadi harapan saya, contohlah Pak Sutar gitu loh. Buat Pak Sutar yang lain di seluruh Indonesia yang memang di situ tidak hanya penyu loh sebenarnya. Semua satwa atau satwa yang dilindungi itu yang merupakan aset bangsa. Harusnya ada Pak Sutar muncul di tempat lain yang bisa melestarikan itu. Jadi kemarin waktu kita patroli untuk relokasi telur penyu, ada jejak, kemudian jejak itu terhenti ke parit pembuangan limbah. Nah, kita cari ternyata penyunya ada di bawah, kebetulan airnya ada sekitar 1,5 meter. Waktu kita angkat, di bagian karapas atau cangkang atasnya itu retak, karena di situ kan dari beton. Nah, kemungkinan dia jatuhnya ngeplek itu Mas, kayak ceplak kayak gitu, akhirnya dia retak. Menyelamatkan dan menjaga penyu tidak bisa dilakukan seorang diri. Sutari sadar betul ia butuh berkolaborasi dengan banyak orang agar cita-citanya melestarikan penyu dapat berjalan lancar. Memang berawal kita kesulitan ya. Sutari menggandeng sejumlah anak-anak muda untuk turut serta membantunya. Ia tidak segan mentransfer ilmu dan pengalaman puluhan tahun dalam menyelamatkan penyu kepada para mahasiswa yang sedang melakukan penelitian atau magang di Bajul Mati Sea Turtle Conservation atau BSTC. Ada pula warga masyarakat umum yang mengikuti program volunteer. Kami di BSTC ini merangkul teman-teman masyarakat yang intinya ini siap bergabung untuk melestarikan lingkungan atau habitatnya. Muhammad Iqbal Maghribi Janet adalah salah satu peserta magang di BSTC. Mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya ini sudah 3 minggu terakhir ikut serta merawat penyu. Ia tertarik memperdalam ilmunya tentang konservasi penyu. Di kelautan itu ada 4 bidang dan saya memilih salah satunya itu konservasi. Dan betul ada banyak, contohnya ada mangrove, ada lamun, ada terumbu karang. Tapi satu penyu ini yang sangat minim dipelajari pas kuliah. Saya belum tahu alasannya kenapa, tapi di antara semua konservasi yang emang yang ada di Indonesia, tapi ini penyu yang paling jarang di jurusan saya terutama. Oleh karena itu, saya dan beberapa teman saya memilih untuk konservasi penyu. Iqbal dan 10 anak magang serta volunteer di BSTC diberi tanggung jawab untuk memantau dan merawat tukik. Setiap pagi dan sore ia menyiapkan makanan untuk tukik. Dengan telaten, Iqbal dan teman-temannya menguliti tuna segar yang akan diberikan kepada sekitar 200 tukik di kolam penampungan. Tidak lupa, kolam penampungan juga dikuras 3 kali dalam seminggu. Tujuannya agar air laut pada kolam yang menjadi tempat hidup tukik tidak terkontaminasi kotoran-kotoran bekas makanan. Penglihatan tukik yang buruk membuat mereka seringkali menggigit tukik lainnya karena dikira makanan. Agar tidak mati dimakan kawanannya, tukik yang terluka kemudian dipisahkan. Biasanya melakukan controlling di tukik, dan kebetulan kali ini ada penyu indukan yang sedang direhabilitasi, jadi controlling juga yang kita laporkan langsung ke dokter hewan yang ada di BSTC sendiri. Dan untuk sore hari biasanya ada pembersihan lingkungan sekitar, baik itu menyapu ataupun seperti update tulisan yang ada di penatasan dan pembersihan air serta penutupan bak telur. Iqbal juga bertanggung jawab menjaga suhu bak penetasan. Tutup-tutup ember yang berisi telur penyu dibuka setiap pagi lalu ditutup pada sore hari. Karena konservasi di BSTC bersifat semi alami, maka suhu pasir dan sinar matahari jadi sangat krusial dalam penetasan telur penyu. Selama proses belajar di BSTC, Iqbal terkesan tentang bagaimana Sutari memanfaatkan pertanda alam untuk menyelamatkan dan menjaga penyu. Hal yang tidak bisa ia temukan di buku atau pelajaran di kelas-kelas. Setelah saya magang di sini dan terjun langsung ke lapang, cukup banyak ilmu yang diajarkan oleh pembimbing-pembimbing di sini dengan melihat kondisi alam. Jadi misalnya kita melihat pasang surut, nggak dari HP tapi dari tanggal Jawa. Terus kita melihat posisi garis pantai dari
kondisi di malam hari dan kondisi penyunya kita bisa melihat dari awan apakah dia mau bersandar atau enggak seperti itu. Oh ini betina. Ya, ini betina. Dalam merawat penyu dan tukik, setiap hari Sutari dibantu oleh salah satu tim kesehatan BSTC. Namanya adalah Dwi Tintus, perempuan yang mengawali kecintaannya pada penyu saat menjadi volunteer di BSTC sejak awal tahun 2022 itu, kemudian memilih untuk terus bergabung bersama Sutari. Bekal ilmunya saat berkuliah di jurusan kedokteran hewan Universitas Brawijaya membuat Tintus terbiasa bersentuhan dengan hewan-hewan liar yang terluka. Salah satunya, indukan penyu yang kali ini sedang dirawat di BSTC. Jadi kemarin waktu kita patroli untuk relokasi telur penyu, ada jejak, kemudian jejak itu terhenti ke parit pembuangan limbah. Nah, kita cari, ternyata penyunya ada di bawah. Kebetulan airnya ada sekitar 1,5 meter. Waktu kita angkat, di bagian karapas atau cangkang atasnya itu retak. Karena di situ kan cor ya, dari beton. Nah, kemungkinan dia jatuhnya ngeplek itu Mas? Kayak jeplak kayak gitu. Akhirnya dia retak. Di sini kemarin perawatannya reposisi sama fiksasi, yaitu mengembalikan posisi semula termasuk dibersihkan karena kan kebuka terus ada beberapa pasir-pasir yang masuk. Terus juga dari air limbah, jadi kita bersihkan, kita sterilisasi, kita rawat dengan pemberian salep dan lain-lain, kemudian ditutup dan langsung ditaruh di kolam rehabilitasi. Tintus menjelaskan, salah satu tantangan tersulit dalam konservasi penyu adalah proses penetasan. Dari ribuan telur yang direlokasi, biasanya hanya 50% yang bisa menetas. Namun, karena metode yang diterapkan oleh Sutari, persentase telur penyu yang menetas di BSTC bisa sampai 80%. Mbak Titus, ini kenapa sih dalam perawatan telur penyunya ini harus pakai bak seperti ini? Pakai ember plastik ini Ember ya. plastik ini. Jadi di sini ini kan bak penetasan. Ya. Awalnya kita menggunakan seperti ini saja. Oke. Jadi bak langsung pasir, kemudian telur kita tanam di sini. Kemudian ada beberapa kali kegagalan penetasan itu karena hujan. Oke. Karena kan kelembapan di pasir naik. Terus juga dari atas juga kena. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu tuki sama telurnya dimakan sama semut api, semut merah yang besar-besar itu. Akhirnya gagal, mati. Terus yang ketiga, kedalaman ember ini hampir sama dengan sarang penyusunannya. Kita berbentuk piramid, Mas. Oke. Jadi susunannya di dalam ember ini, di bagian bawah itu pasir kering. Pasir Oke. kering itu adalah pasir yang tidak terkena air. Oke. Kemudian biasanya sekitar 5-10 cm di bawah. Kemudian telur kita tata piramid dalam artian selang-seling. Itu tujuannya ketika ada tukik yang menetas, dia masih dapat jalan ke atas. Karena kalau misalkan tidak dibuat seperti itu, biasanya ketika tukik yang bawah sudah menetas lebih dulu, dia tidak bisa keluar, malah akhirnya cangkangnya tidak sempurna. Bagi pembuat wisata atau pelaku wisata ini, pengaruhnya seperti ini. Kalau kurang paham dengan konservasi, akhirnya pandan laut ini ditebangi. Nah, dengan ditebangi ini pasir bisa abrasi, gelombang bisa sampai ke jalan-jalan. Terus penyu dan sebagainya nggak mau bertelur situ. Lah, itu pengaruhnya berarti pelaku wisata butuh disosialisasi, dipahamkan terkait konservasi. Penyu memiliki peranan penting bagi ekosistem laut. Penyu hijau misalnya berperan mengendalikan pertumbuhan lamun yang berpotensi menahan arus laut serta menghalangi sinar matahari yang penting untuk fotosintesis biota laut di bawahnya. Penyu juga berperan mengendalikan alga dan ganggang dengan memakannya. Alga dan ganggang bisa merusak terumbu karang apabila tumbuh berlebih. Penyu itu perannya sangat bagus karena membantu melestarikan ekosistem laut,
bisa merawat terumbu karang dalam arti terumbu karang tadi kan bisa mati karena banyak faktor ya, terbungkus lumpur, plastik, kadang kena obat dan sebagainya. Lah, sebelum contohnya kena obat, sebelum semua merambat sampai ke akarnya, biasanya itu sudah ditumbuhi alga ya. Nah, itu terus dimakan sama penyunya. Bukan berarti penyu makan terumbu karang enggak, tapi makan lumut-lumut tadi. Secara tidak langsung terumbu karang kan kemakan. Kawasan pantai Bajulmati sendiri dijuluki sebagai ibu kota penyu. Vegetasi, jenis pasir, suhu, serta kondisi ekologi lainnya yang pas dipercaya membuat banyak penyu kembali bersandar untuk bertelur di Bajulmati. Beda, asik. Beda telur, ayo. Telur ini. Mana Bu? Alhamdulillah. Ayo, tali mana tak? Ya, ini telur apa itu nganu Pak Sultan? Agak tahu. Anu ya. Ayo jembleme ndang dintas. Bajulmati ini rata-rata ada 37, ada 40 itu per tahun yang bertelur di sini. Sedangkan lain-lainnya ini ada cuma satu titik berarti satu indukan. Ada yang satu pantai ini ada 2, ada 3 gitu toh. Lah Bajulmati itu sekian banyaknya. Namun sayang, kerusakan lingkungan akibat kegiatan wisata yang tidak bertanggung jawab di sepanjang garis pantai Malang Selatan mengancam habitat penyu. Bagi pembuat wisata atau pelaku wisata ini pengaruhnya seperti ini. Kalau kurang paham dengan konservasi, akhirnya pandan laut ini ditebangi. Lah dengan ditebangi ini pasir bisa abrasi, gelombang bisa sampai ke jalan-jalan. Terus penyu dan sebagainya nggak mau bertelur situ. Lah itu pengaruhnya berarti pelaku wisata butuh disosialisasi, dipahamkan terkait konservasi. Kalau tidak ada sosialisasi lewat media sosial ataupun banner atau macam-macam ya, di itu habitatnya penyu. Bikin api unggun, bikin tenda, langsung bawa jeep ataupun trail, itu kan juga bermasalah toh. Belum lagi sampah plastik yang sulit terurai kerap terlihat berserakan di pantai. Penglihatan penyu yang buruk membuatnya tidak bisa membedakan sampah plastik dengan ubur-ubur yang menjadi mangsanya. Jika termakan, sampah plastik ini berbahaya bagi kehidupan penyu. Dari pengunjung wisata ini kebanyakan membawa oleh-oleh, makan plastik dan sebagainya. Apakah saudara kita dari hulu, dari kota ini membawa sampahnya ke kota? Nah ini PR kita. Terus sampah-sampah dari hulu juga ujungnya ke laut. Dimakan penyu, ikan, mungkus terumbu karang dan sebagainya. Itulah harapan kami, mohon kuatkanlah sosialisasi, terutama kurangi plastik. Kalau kita langsung stop, ini belum bisa. Kita tahap belajar ya. Kalian Ibu Darto, Sosialisasi kepada nelayan, pegiat wisata, serta kelompok masyarakat lainnya terus dilakukan Sutari. Harapannya agar usahanya tidak sia-sia dengan meminta warga sekitar turut serta berkontribusi. Ia menyerukan bahwa kegiatan wisata harus bisa diimbangi dengan pelestarian lingkungan. Manusia kitanya ini harus berkolaborasi dengan alam. Contohnya penyu saja sudah berbuat baik, menyelamatkan, merawat ekosistem yang di laut. Nah, penyu memang nggak bisa merawat di darat. Lah berarti manusia, tugas kita ini di darat. Nah, nanti menanam mangrove, pandan laut dan sebagainya supaya nggak longsor, nggak abrasi, penyu-penyu bisa kembali lagi. Kalau di daerah sini adalah aktivitas wisata. Sebenarnya itu bisa dikemas dalam satu sinergitas ya.
kenapa sih harus dieksploitasi penyunya? Padahal penyu itu bisa jadi destinasi atau point interest terhadap destinasi wisata. Seperti saat ini misalnya kita mau melepas tukik dalam tanda petik, itu bisa menjadi atraksi wisata. Bukan tukiknya yang dijual, bukan. Tapi ketika diedukasi masyarakat melepas penyu itu di sini, dan penyu sudah dilepas di sini, dia insya Allah akan kembali ke sini lagi. Itu kan bagian dari, saya rasa namanya mungkin ekologi atau ekoturism itu seperti itu. Jangan sampai penyu yang sudah ada sejak jutaan tahun silam punah dan tidak bisa disaksikan di alam liar oleh generasi selanjutnya. Cita-cita saya ini kalau berhasil, berhasil kalau kita sekarang ini kan belum mendekati sempurna, belum separuh, seperempatnya belum. Nah, kalau kami nanti sudah merasa berhasil, penyu itu bertelur di alam tanpa diambil, semua masyarakat paham ikut menjaga, itu berhasil ya. Maka dari itu kami kepingin meminta ke masyarakat, media sosial membantu mengembangkan, menyebarluaskan di mana penyu itu fungsi bagi ekosistem laut ini sangat-sangat berarti.